Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Martakusuma. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang personal branding. Personal branding adalah proses strategis tentang mengambil kendali secara sengaja. Bagaimana orang lain memandang dan mengelola persepsi tersebut secara strategis untuk membantu mencapai tujuan. Menurut Wilson 2013. Personal branding menurut Montoya dan Van Dey 2009. Personal branding tentang persepsi bagaimana orang lain memandang Anda dan memegang kendali atas penilaian orang terhadap Anda sebelum bertemu secara langsung. Personal branding sudah dimiliki setiap pribadi. Orang lain sudah mempunyai persepsi tersendiri. Tetapi Anda dapat memulai mengambil kontrol sadar dari proses tersebut serta mengambil kontrol atas persepsi publik. Personal branding jika digunakan dengan benar, kreativitas, perencanaan, dan dengan konsisten, maka personal branding akan membantu dalam 3 hal berikut. Yang pertama, mengubah nama dan pribadi menjadi produk yang khas yang memiliki kualitas yang diinginkan. Yang kedua, menarik klien dan lebih menguntungkan. Yang ketiga, membantu untuk mempertahankan lebih banyak klien-klien bahkan ketika bisnis lambat untuk orang lain. Dalam personal branding ada 3 hal yang utama, yaitu yang pertama dalam personal branding adalah you atau diri Anda sendiri, yaitu ditingkatkan dan diekspresikan dengan menggunakan metode komunikasi yang baik dan dirancang untuk menyampaikan 2 informasi penting kepada target pasar, yaitu 1. Who you are as a person. Siapa Anda sebagai pribadi. 2. What you specialize in doing. Apa spesialisasi Anda yang Anda lakukan. Personal brand adalah gambaran mental yang diperoleh dari prospek Anda saat publik berpikir tentang Anda. Itu mewakilkan nilai-nilai kepribadian, keahlian Anda, dan kualitas yang membuat Anda unik di antara para pesaing. Sehingga sangat penting untuk tetap otentik pada diri sendiri. Kedua, personal branding adalah promise, yaitu sebuah janji. Dengan memberitahukan prospek apa yang dapat diekspektasikan ketika mereka telah sepakat dengan Anda. Dalam personal branding yang tersirat di antara penyedia layanan dan klien, setiap saya melihat orang ini, saya akan menerima kualitas layanan dan kepedulian tertentu. Personal branding menciptakan harapan di benak orang lain apa yang akan mereka dapatkan dan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan setiap harapan publik yang muncul karena personal branding yang dibentuk tersebut. Lalu yang terakhir, yang ketiga, personal branding adalah relationship. Adanya relasi dan hubungan yang baik dengan klien dan hubungan yang memiliki pengaruh lebih dari prospek dan klien. Atribut-atribut yang digunakan Anda akan menentukan seberapa besar pengaruh yang dimiliki. Saya Mutamimah akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Pada personal branding, terdapat 3 kunci utama dalam memenangkan personal branding yang terbagi menjadi 3 elemen penting, yaitu yang pertama, clarity. Personal branding yang dibentuk harus dapat memberitahukan siapa diri Anda dan apa yang Anda lakukan secara spesifik. Hal tersebut dapat disampaikan dengan melalui foto, brosur, website, dan desain lainnya. Yang kedua, specialization. Dalam memenangkan personal branding adalah memiliki sebuah keunikan yang membedakan dengan yang lainnya. Sehingga, dengan spesialisasi dan keunikan tersebut, publik dan target pasar akan menyadari dan peka akan kehadiran Anda. Kemudian yang ketiga yaitu konsistensi. Setiap orang saling bersaing dalam membangun personal branding untuk mendapatkan perhatian dari publik maupun target pasar. Hal tersebut dapat diperoleh dengan disertai adanya konsistensi dalam melakukan personal branding. Selanjutnya, brand identity atau identitas merek. Brand identity merupakan asosiasi merek yang unik yang menunjukkan janji kepada konsumen. Agar menjadi efektif, identitas merek perlu beresonansi dengan konsumen, membedakan merek dari pesaing, dan mewakili apa organisasi dapat dan akan lakukan dari waktu ke waktu. Elemen brand adalah upaya visual bahkan kadangkala fisik yang bertindak mengidentifikasi suatu produk atau jasa perusahaan. Elemen brand formal seperti nama, jenis logo, dan slogan bersatu membentuk
identitas visual suatu brand atau jasa dari perusahaan. Beberapa elemen brand identity adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama brand. Nama brand adalah yang pertama dan mungkin ekspresi terbesar atau wajah dari suatu produk. Nama yang dipilih dengan baik untuk suatu perusahaan, produk, atau jasa dapat menjadi aset berharga seperti halnya brand itu sendiri. Nama brand akan digunakan dalam segala bentuk komunikasi antar perusahaan dengan konsumen prospektifnya. Yang kedua yaitu logo. Logo adalah tampilan grafis dari nama brand atau perusahaan. Kekuatan simbol tidak boleh dianggap remeh karena manusia cenderung menjadi lebih mudah menerima citra dan simbol dibanding yang lainnya. Logo yang kuat dapat memberi kohesi dan membangun kesadaran identitas brand, memudahkan pengenalan dan ingatan kembali. Yang ketiga yaitu slogan. Slogan brand adalah kalimat yang mudah dikenal dan diingat yang seringkali menyertai nama brand dalam program komunikasi pemasaran. Tujuan utama slogan adalah mendukung citra brand yang diproyeksikan oleh nama dan logo brand. Selanjutnya yang terakhir yaitu kisah merek. Kisah dapat menjadi lebih dan lebih penting dalam kehidupan perusahaan. Sebagai suatu konsep, kisah bahkan memenangkan tempat berpijak yang penting dalam perdebatan tentang cara brand masa depan akan dibentuk. Jika ingin brand menjadi benar-benar spesial, perlu memiliki kisah semacam legenda tentang bagaimana perusahaan dimulai. Saya Adisha Nurlalia Armansa akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang identiti merek atau identitas merek. Lebih lanjut, Ray 2006 mengemukakan beberapa langkah dan membentuk brand identity yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat rancangan bisnis, visi, dan misi, dan beberapa hal yang menunjukkan bahwa merek tersebut berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua, melakukan survei atau wawancara kepada masyarakat mengenai persepsi mereka terhadap suatu merek. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap merek pesaing yang memiliki kemiripan. Yang keempat, membuat logo, tagline, dan hal lainnya yang mendukung dalam pembentukan brand identity. Yang kelima, melakukan survei secara berkala mengenai persepsi masyarakat terhadap merek tersebut. Selanjutnya, brand image atau citra merek. Brand image merupakan persepsi konsumen terhadap suatu tertentu. Keller 2003 mendefinisikan brand image sebagai sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan oleh konsumen terhadap merek tertentu yang dikenal dengan istilah brand association. Sedangkan Temporar 2003 menyebutkan bahwa brand image is how the brand is seen, yaitu citra merek adalah bagaimana merek itu terlihat. Menurut Ciptono 2005, brand image atau brand description yaitu deskripsi tentang association dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Dari pengertian brand image di atas, maka dapat dijelaskan bahwa brand image tidak lepas dari faktor-faktor pembentuk brand image. Faktor pembentuk brand image dalam kaitannya dengan asosiasi merek menurut Kotler 2005 adalah keuntungan dari asosiasi merek, keunikan dari asosiasi merek, dan kekuatan dari asosiasi merek. Favorability of brand association yaitu asosiasi merek yang timbul karena adanya kepercayaan konsumen bahwa atribut-atribut dan manfaat-manfaat yang diberikan suatu merek dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Yang kedua, string of brand association yaitu asosiasi merek yang terbentuk oleh informasi yang masuk ke dalam ingatan konsumen dan bagaimana informasi tersebut dan bertahan sebagai bagian dari brand image. Yang ketiga, uniqueness of brand association yaitu asosiasi merek yang dapat ditimbulkan dengan membuat perbandingan secara langsung dengan produk atau jasa sejenis dari pesaing, sehingga produk atau jasa tersebut mempunyai asosiasi yang unik dalam benak konsumen. Yang selanjutnya, brand preference atau preferensi merek. Brand preference seringkali ditemukan sebagai variabel yang langsung memengaruhi keinginan konsumen untuk membeli brand. Preferensi merupakan kecenderungan akan sesuatu yang biasanya diperoleh setelah konsumen membandingkan sesuatu tersebut dengan sesuatu yang lainnya. Dengan demikian, brand preference merupakan kecenderungan seseorang konsumen untuk menyukai sebuah merek dibandingkan yang lainnya sehingga akan membentuk keinginannya untuk membeli merek tersebut. Brand preference dihasilkan dari perbandingan atau penilaian sebuah merek relatif terhadap merek yang lainnya.
Jika merek tersebut memiliki kepribadian yang sesuai atau memberikan nilai yang optimal, maka konsumen akan cenderung menyukai merek tersebut. Vogana, 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Syahrul Alim dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Brand preferensi yang kuat mendorong konsumen untuk memiliki rasa suka yang sangat kuat terhadap suatu merek. Perusahaan yang mampu mengembangkan brand preferensi dapat memberikan jaminan kualitas terhadap konsumennya. Adapun preferensi konsumen terhadap suatu merek dapat dibandingkan dengan merek tertentu dengan merek lainnya. Dapat diukur melalui pernyataan berikut. Vogana pada tahun 2009. Yang pertama yaitu saya lebih menyukai merek tertentu dibandingkan merek lainnya. Dan yang kedua, saya akan menggunakan merek tertentu dibandingkan merek lainnya. Dan yang ketiga yaitu saya akan memilih merek tertentu dibandingkan merek lainnya. Dan yang keempat yaitu saya cenderung memilih merek tertentu dibandingkan merek lainnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu trust, yaitu kepercayaan. Halbrook dan Cowdery pada tahun 2001 mendefinisikan bahwa kepercayaan terhadap merek atau brand trust sebagai kemauan rata-rata konsumen untuk bergantung kepada kemampuan dari sebuah merek dalam melaksanakan segala kegunaannya atau fungsinya. Dalam konteks merek, Delgado, Ballester, dan Panerai Aleman pada 2001 mendefinisikan bahwa trust atau kepercayaan, a feeling of security held by that the consumer, the brand will meet communication expectation. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu repurchase intention atau niat pembelian ulang. Anuradha pada tahun 2000 mendefinisikan bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen sesudah mengadakan pembelian atas produk yang ditawarkan atau yang dibutuhkan oleh konsumen. Menurut Fullerton pada tahun 1990, repurchase intention dapat diukur melalui 3 indikator, yaitu pilihan pertama untuk produk, yang kedua itu akan tetap membeli produk, yang ketiga akan tetap menjadi pelanggan setia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.